Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan melanjutkan kisah Satrio Wicaksono, Titisan Keris Empu Jumantara. Wow, dan sudah masuk ke part kelima ya teman-teman. Ya makin seru aja makin kesini. Terima kasih Mas Untung atas kiriman kisahnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan yuk diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk teman-teman yang mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita masuk ke dalam kisahnya. Ketika Titisan terlahir kembali. Kisah Satrio Wicaksono. Hari-hari yang terasa berat pun perlahan berlalu. Satrio yang kini telah memahami tentang kemampuan yang dimilikinya itu perlahan-lahan mulai dapat mengendalikan dan menggunakan kekuatannya itu hanya di saat dia membutuhkannya. Perjalanan spiritual yang dialami oleh Satrio memang terbilang unik dan sangat aneh. Jika pada umumnya seseorang harus mulai belajar dan menjalani laku tapaji atau dalam ajaran tertentu harus melakukan tirakat seperti puasa mutih, pati geni dan lain sebagainya, namun hal itu tidak terjadi pada diri Satrio. Kemampuan yang ada pada dirinya itu seolah datang memilihnya, karena hal itu tidak pernah disangka-sangka dan juga tidak pernah diinginkan oleh Satrio. Tapi atas izin dari Sang Maha Pencipta, Satrio pun tidak dapat menolak apa yang memang sudah digariskan kepadanya. Namun walau begitu, Satrio tahu jika masih ada misteri yang belum terpecahkan pada bila keris Empu Jumantara. Dalam hatinya ia terus bertanya, siapakah sebenarnya sosok Wirya Sagara yang mengaku sebagai pemilik keris tersebut, dan siapa pula Empu Jumantara? Lalu mengapa keris itu memilihnya sebagai tuan? Dan yang paling penting adalah apa tujuan sebenarnya dari pusaka keris tanpa hulu dan warangka itu? Seiring berjalannya waktu, pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam benaknya itu mulai terkuak melalui sosok Wirya Sagara yang kini seolah terus berada di sekitarnya dan terus membimbing Satrio untuk dapat menggunakan kekuatan yang ada pada dirinya. Tabir misteri mulai terungkap. Jawaban tentang Wirya Sagara, siapakah ia sebenarnya dan siapakah Empu Jumantara, akhirnya dapat diketahui oleh Satrio melalui sebuah perjalanan spiritual yang menembus ruang dan waktu. Pagi itu, Bu Harum, Wulan dan Ranti dibuat sedih dan sangat khawatir ketika mendapati tubuh Satrio terbaring lemah di tempat tidurnya. Detak jantungnya terdengar lemah dan seluruh tubuhnya sangat dingin. Di tengah kepanikannya itu, Bu Harum meminta tolong kepada para tetangga. Selain itu, dia juga mulai menghubungi keluarga-keluarga untuk memberitahu keadaan Satrio kala itu. Beberapa tetangga segera berdatangan. Setelah mendengar permintaan tolong dari Bu Harum, mereka ikut panik saat melihat kondisi Satrio yang terlihat begitu lemah. Salah seorang tetangga yang bernama Pak Darman mencoba meraba nadi Satrio, dan lelaki itu dibuat tercengang dengan apa yang sedang dialami oleh Satrio kala itu. Detak nadinya lemah sekali, Mbak Harum. Sebaiknya kita segera bawa Satrio ke rumah sakit, ucap Pak Dharma dengan nada serius. Bu Harum yang sudah menangis sejak tadi hanya bisa membalas ucapan Pak Darman dengan anggukan kepala. Tubuhnya yang terasa sangat lemah membuatnya seakan tidak berdaya dengan keadaan Satrio pagi itu. Pak Darman yang dibantu dengan beberapa orang tetangga pun segera mempersiapkan kendaraan untuk membawa Satrio ke rumah sakit terdekat agar cepat mendapatkan pertolongan.
Namun, di tengah kepanikan itu, tiba-tiba saja seorang lelaki tua yang dikenal dengan nama Kong Salih melangkah masuk untuk melihat keadaan Satrio. Tatapannya tajam, seolah dia mengerti jika ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Tunggu dulu, Man. Kayaknya kagak usah dibawa ke rumah sakit dah. Ini bocah sebenarnya kagak ngapa-ngapa, ujar Kong Salih kepada Darman yang sedang bersiap untuk mengangkat tubuh lemah Satrio. Bukan gak ada penyakitnya kali, Wak. Tapi kita aja nggak tahu kalau Satrio lagi sakit. Nah, kalau udah sampai rumah sakit kan diperiksa dokter tuh. Jadi kita tahu dia sakit apa. Balas Pak Darman yang tidak setuju dengan pendapat dari Kong Salih. Gua paham, tapi lu pada jangan panik dulu ya. Gua minta waktu 5 menit aja biar gua lihat dulu, pinta Kong Salih dengan wajah yang terlihat sangat tenang kala itu. Ya udah, Wak, buruan dah, jangan sampai Satrio kenapa-napa. Ntar kita orang bakal nyesel kalau sampai Satrio kenapa-napa. Balas Pak Darman yang membuat tubuh Bu Arum semakin lemah. Kong Salih mulai menyentuh kening Satrio sambil memejamkan mata. Lelaki tua yang dikenal sering membantu warga sekitar yang sedang mengalami gangguan dari makhluk-makhluk gaib itu terlihat mulai membacakan doa-doa dengan khusyuk, dan setelah beberapa saat dia menghela nafas panjang seolah dia melihat sesuatu yang tidak diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Kalau saran gua, emang kagak perlu dibawa ke rumah sakit, Neng. Soalnya yang ada di badan anak lu emang lagi pergi, tapi dia belum mati, ujar Kong Salih membuat Bu Arum tersentak mendengarnya. Apa Satrio bisa sembuh lagi, Wak? Tanya Bu Arum dengan wajah yang terlihat cemas. Ya kalau Sukmanya balik ntar dia mah sembuh diri, Neng, balas Kong Salih yang membuat Bu Arum menjadi lega mendengarnya. Apa Satrio lagi kena guna-guna ya, Wak? Tanya Pak Darman dengan nada yang pelan. Kagak Darman. Ini bocah kagak ngapa-ngapa. Cuma Sukmanya dia lagi diajak main sama goib yang emang udah lama dia kenal. Balas Kong Salih dengan tegas. Aduh, kalau emang begitu ya, Wak Salih harus nungguin Satrio sampai pulang dah, pinta Pak Darman yang sepertinya telah mengetahui jika Kong Salih memiliki kemampuan spiritual. Ya kagak usah ditungguin. Kalau wayangnya pulang ya dia pasti balik lagi, Darman. Sekarang mendingan lu pada keluar dah, biar nih kamar kagak sumpek. Campur-campur aja nih bau, udah kayak pasar aja nih tempat, ujar Kong Salih yang membuat Pak Darman dan beberapa tetangga Bu Arum tersenyum mendengarnya. Udah, Neng, jangan nangis aja. Sekarang doain aja ya, supaya anak lu baik-baik aja di sono. Imbuk Kong Salih yang membuat Bu Arum sadar jika kini yang dibutuhkan Satrio hanyalah doa. Bu Arum mengusap air matanya, mencoba menenangkan diri setelah mendengar penjelasan dari Kong Salih. Meski hatinya masih diliputi kecemasan, setidaknya dia tahu bahwa putranya masih memiliki kesempatan untuk kembali. Sementara itu, Wulan dan Ranti saling bertatapan dengan wajah penuh kekhawatiran. Mereka masih sulit memahami apa yang sebenarnya terjadi pada Satrio. Wah, kalau Sukmanya lagi main di alam lain, gimana caranya biar dia cepat balik, Wah? Tanya Wulan dengan suara pelan. Kong Salih mengelus janggut putih yang tipis lalu mendongak menatap langit-langit. Ya itu urusannya dia sama yang ngajak, Neng. Wah mah cuma bisa bantu jagain raganya di sini biar supaya kagak ada makhluk gaib yang lain yang nimbrung masuk ke dalam badan abang lo. Mending sekarang lu bikinin wak kopi dah daripada nangis mulu, imbu Kong Salih sambil tersenyum. Mendengar itu, Wulan semakin menggenggam tangan Satrio yang dingin, dan sebelum beranjak ia pun berkata, tolong jaga Mas Satrio ya, Wak. Jangan sampai dia hilang, pinta Wulan dengan wajah penuh harap. Hilang kemana sih, Neng? Tenang aja, ngapa? Dia kagak bakal kemana-mana. Anggap aja abang lo lagi tidur pules, balas Kong Salih sambil tersenyum tipis. Sementara itu, di tempat lain, Satrio mulai melihat sebuah masa lalu yang akhirnya menguak tabir misteri dari bila keris Empu Jumantara yang kehilangan hulu atau gagangnya dan juga sarung atau rangkanya. Di tempat yang sangat asing itu, Satrio melihat dengan jelas sebuah masa lalu dari sosok Wirya Sagara yang merupakan seorang adipati di sebuah wilayah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan besar di Pulau Jawa. Tidak seperti sebelumnya,
Jika saat itu Satrio hanya melihat potongan-potongan gambar dan kilasan masa lalu, tapi kini Satrio melihatnya dengan lebih detail lagi seperti yang pernah dialaminya ketika dia berada di rumah tua milik Mario. Selain itu, Satrio juga tidak mengalami ketakutan yang sangat menyiksanya jika dulu bulu kuduknya akan meremang dan tubuhnya gemetar hebat serta dia merasakan dunia sekitarnya berputar ketika berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, tapi kini semua terasa biasa saja. Semua itu terjadi setelah Wirya Sagara terus membimbingnya menguasai kekuatan batin yang ada di dalam diri Satrio. Satrio mulai menyadari bahwa dirinya semakin terbiasa dengan pengalaman aneh yang selama ini terus menghantuinya. Kini setiap kali memasuki dunia yang berbeda dan melihat masa lalu yang bukan miliknya, dia tidak lagi merasa takut atau terkejut. Semua seolah menjadi bagian dari dirinya, seperti sebuah ingatan lama yang perlahan-lahan kembali terkuak. Dengan wajah yang menggambarkan keterpukauannya, Satrio menatap sekeliling tempatnya berada. Sementara itu, sosok Wirya Segara terlihat terus memandangi sebuah rumah joglo besar yang ada di hadapannya dengan wajah yang terlihat sedih kala itu. "Kenapa sampean membawa saya ke tempat ini, Ki?" tanya Satrio sambil terus menatap ke arah Wirya Segara. "Aku rasa inilah saat yang tepat untuk memberitahuku tentang diriku yang sebenarnya dan juga tentang keris itu. Karena dengan kemampuan yang kau miliki saat ini, aku dapat dengan mudah menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi di kehidupanku dulu," balas Wirya Sagara menjelaskan. Setelah Wirya Segara mengatakan hal itu, tiba-tiba saja tempat mereka berada berubah menjadi sebuah ruangan yang berdindingkan papan-papan kayu jati dengan ukiran yang sangat indah. Lilin-lilin kecil yang banyak terdapat di beberapa tempat membuat suasana di ruangan itu tampak temaram dan menimbulkan kesan mistis. Satrio menelan ludah, merasakan atmosfer berat yang memenuhi ruangan. Aroma kayu jati bercampur dengan asap lilin menyeruak ke dalam hidungnya, membawa sensasi aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dia melangkah pelan, tangannya menyentuh salah satu ukiran di dinding ruangan dan merasakan tekstur halus kayu yang seolah menyimpan kisah panjang dari masa lalu. Wirya Segara berdiri di tengah ruangan. Tatapannya tertuju pada sebuah meja besar dengan lembaran-lembaran yang terbuat dari daun lontar yang tertata rapi. Di sisi sebelah kanannya terdapat sebuah tempat yang terbuat dari kuningan berbentuk seperti nampan bulat yang di atasnya terdapat sebuah keris pusaka lengkap dengan warangka yang berwarna putih dengan ukiran emas yang menghiasinya. "Sinilah semuanya bermula, Satrio," ujar Wirya Sagara dengan suara lirih dan dengan wajahnya yang masih dipenuhi kesedihan sambil terus memandang ke arah benda pusaka tersebut. "Apa sebenarnya yang terjadi di sini, Ki?" tanya Satrio penasaran. Wirya Sagara menarik nafas dalam lalu menatap langsung ke arah Satrio. "Aku bukan hanya seorang adipati, Satrio, tapi aku jugalah pemilik dari keris pusaka Empu Jumantara," jawabnya dengan suara menggema. "Dulu, keris ini bukan sekedar senjata, tapi dia adalah simbol dari kekuatan dan kehormatan yang harus dijaga. Dan karena sebuah pengkhianatan, semuanya hancur. Lalu setelah itu, aku kehilangan segalanya," Imbu Wirya Sagara menjelaskan. Ruangan seolah bergetar perlahan dan setelah itu muncul seorang lelaki dengan pakaian yang hampir mirip dengan yang digunakan oleh Wirya Sagara. Lelaki itu terus mengedarkan pandangan ke arah sekitar seperti sedang mencari sesuatu, dan ketika dia melihat sebuah benda yang menjadi tujuannya, lelaki muda itu mulai berjalan ke arah meja tempat di mana bila keris Empu Jumantara berada. "Dialah
orang yang telah mengkhianatiku Satrio, dan dialah yang telah merebut semuanya dari hidupku, ucap Wirya Sagara dengan wajah yang terlihat sangat kesal kala itu. Walau terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Wirya Sagara, namun pandangan mata Satrio kembali tertuju pada sosok lelaki yang kini berdiri tepat di depan meja tempat di mana Bila Keris Empu Jumantara berada. Dan tidak lama kemudian lelaki itu mulai mengangkat bilah keris tersebut lalu mencoba untuk menghunusnya. Akan tetapi, apa yang direncanakan oleh lelaki itu sempat menemui hambatan seketika itu juga. Tubuhnya terpental ke belakang sesaat setelah dia mencoba menarik dan mengeluarkan pusaka itu dari dalam warangkanya. Seolah tidak menyerah, lelaki itu kembali menghampiri keris Empu Jumantara yang mulai membenarkan energi yang sangat kuat. Sambil mengedarkan pandangannya ke arah pintu masuk ruangan tersebut, lelaki itu mulai berapal mantra untuk menjinakkan keris pusaka yang memiliki energi pelindung kuat itu. Satrio menahan nafas, menyaksikan kejadian itu dengan amarah yang memuncak. Pandangan matanya tidak bergerak dari bawah. Lelaki muda yang penuh ambisi serta keserakahan itu, dan hampir saja Satrio bergerak maju untuk menghentikan apa yang sedang dilakukan oleh lelaki tersebut. Tunggu dulu Satrio, kau tidak akan dapat melakukan apapun kepada sosok itu, karena apa yang terjadi saat ini hanyalah sebuah masa lalu, ujar Wirya Sagara yang membuat Satrio menghentikan langkahnya. Tapi saat itu aku pernah menghentikan sebuah ritual yang dilakukan seorang dukun sakti yang ingin mengurung sukma gantari pada kain batik itu, Ki, jawab Satrio dengan tegas. Ya, memang benar Satrio. Tapi saat itu yang kau bebaskan adalah sukma yang sedang terjebak, sehingga hal itu tidak merusak tatanan ruang dan waktu, balas Wirya Sagara lagi yang membuat Satrio bertanya-tanya. Lalu, apa bedanya dengan saat ini, Ki? Bukankah aku juga bisa menggagalkan apa yang direncanakan oleh orang itu? Tanya Satrio dengan raut wajah yang dipenuhi oleh penasaran. Jelas berbeda Satrio. Jika saat ini kau menggagalkan apa yang akan dilakukan oleh Galih Wisesa, maka kau akan merubah tatanan waktu, dan secara tidak langsung kau juga akan merubah sebuah jalan hidup dari seseorang, dan hal itu pasti akan berimbas pada kehidupan yang akan datang, balas Wirya Sagara menjelaskan. Sudah Ki, kau bisa menjelaskannya di lain waktu, karena saat ini aku sedang tidak minat untuk berpikir keras, balas Satrio yang pandangannya kembali tertuju pada sosok lelaki yang kini telah berhasil mengangkat bilah keris pusaka Empu Jumantara. Siapa dia, Ki? Tanya Satrio dengan suara bergetar. Wirya Sagara mengepalkan tangannya dengan erat. Wajahnya terlihat murka dan dengan rahang yang tampak mengeras, dia pun mengatakan siapa sebenarnya sosok yang telah disebutnya tadi. Dia adalah Galih Wisesa, saudara seperguruanku sekaligus orang yang paling aku percayai, ujar Wirya Sagara sambil menundukkan pandangannya. Satrio terdiam, matanya kembali tertuju pada sosok Galih Wisesa yang kini telah berhasil memisahkan bilah keris pusaka tersebut dengan warangkanya. Dan setelah dapat menghunus bilah keris Empu Jumantara, apa yang dilakukan oleh orang kepercayaan dari Wirya Sagara itu sungguh membuat amarah Satrio memuncak. Hal itu terjadi karena sosok lelaki tersebut dengan kekuatannya melepas gagang keris tersebut dari bagian besinya. Melihat amarah Satrio yang seakan tidak terkendali malah membuat Wirya Sagara tersenyum. Wajahnya yang tadi dihiasi dengan amarah serta dendam tiba-tiba saja berubah menjadi teduh, seolah-olah dia sedang melihat seseorang yang akan membantu menyelesaikan masalahnya. Kau memang benar-benar orang itu Satrio, ucap Wirya Sagara sambil menganggukkan kepalanya. Diam dulu Ki, aku sedang kesal saat ini. Tak kenapa ya, aku merasa sangat kehilangan setelah manusia keparat itu merusak bilah keris Empu Jumantara, balas Satrio dengan pandangan mata yang terus tertuju pada sosok Galih Wisesa. Ya,
Kau memang orang itu, Satrio, gumam Wirya Segara sambil memejamkan kedua matanya. Setelah mengatakan hal itu, tempat di mana Satrio dan Wirya Segara berada tiba-tiba saja berubah. Setelah mengalami sedikit guncangan dan perputaran yang dirasakannya dengan begitu cepat, mereka kini berada di sebuah medan pertempuran antara sosok Wirya Sagara dengan sosok Gali Wisesa. Satrio yang awalnya sempat terkejut ketika dia melihat pertarungan sengit itu mulai menyadari jika apa yang disaksikannya itu adalah hal yang sama dengan yang pernah dilihatnya ketika ia memegang pila keris Empu Jumantara yang tiba-tiba datang dan membuatnya ketakutan malam itu. Dan benar saja apa yang sedang difikirkan oleh Satrio ketika dia melihat Wirya Sagara tumbang oleh bila keris yang memiliki aura sangat pekat yang ada dalam genggaman tangan Gali Wisesa. Satrio terpaku, tubuhnya menegang saat melihat adegan yang pernah muncul dalam kilasan penglihatan sebelumnya. Kali ini semua tampak lebih jelas dan terasa lebih nyata. Wirya Segara terduduk lemah, darah segar mengalir dari luka di dada, sementara Gali Wisesa berdiri tegak dengan keris hitam di tangannya. Aura pekat yang menyelimuti pusaka itu begitu menyesalkan, seakan-akan membawa hawa kematian yang mencekam. Kau tidak seharusnya melawan, Wirya, ujar Gali Wisesa yang terdengar dingin kala itu. Takdir telah memilihku, dan kadipaten ini membutuhkan pemimpin yang kuat, bukan seseorang yang masih terikat oleh kehormatan kuno, imbuk Gali Wisesa dengan penuh kesombongan. Wirya Segara mencoba berdiri, meski tubuhnya gemetar, tatapan matanya tetap tegas, tak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Bukan takdir yang memilihmu, Gali, tapi ambisi dan pengkhianatanmu sendiri, balas Wirya Sagara sebelum ajal menjemputnya. Satrio bisa merasakan amarah yang berkobar dalam diri Wirya Sagara, namun tubuh sang adipati sudah terlalu lemah. Sementara itu Gali Wisesa hanya tersenyum kecil sambil mengangkat kerisnya, dan tanpa ragu dia menghunuskan keris hitam itu ke arah Wirya Sagara. Satrio ingin berteriak, ingin bergerak, dia ingin menghentikan semua itu, akan tetapi tubuhnya terasa kaku, sulit untuk digerakkan. Dia hanya bisa menyaksikan dengan mata terbelalak ketika bila keris itu menembus tubuh Wirya Sagara yang membuat sang adipati terhuyung lalu jatuh bersimpuh. Sebuah cahaya samar keluar dari tubuh Wirya Segara seperti nyala api yang perlahan meredup. Satrio bisa merasakan kesedihan yang begitu mendalam, bukan hanya dari sosok Wirya Segara, tetapi juga dari bila keris Empu Jumantara yang masih digenggam. Namun di tengah kepedihan itu, tiba-tiba saja muncul sebuah cahaya putih yang menyilaukan mata, yang membawa sosok lelaki tua dengan energi besar yang menyelimutinya. Sosok lelaki tua itu juga pernah dilihat oleh Satrio sebelumnya. Dia adalah lelaki tua yang dilihat Satrio sedang menempa bila keris di depan perapian. Siapa kakek tua itu, Ki? Tanya Satrio penasaran. Dia adalah pembuat keris itu. Dia adalah Empu Jumantara, balas Wirya Sagara dengan suara yang dalam. Lalu apa yang sedang dilakukannya pada bilah keris tersebut, Ki? Tanya Satrio lagi yang melihat sosok Empu Jumantara mengambil bilah keris tanpa gagang dan tanpa warangka itu, lalu membacakan sebuah mantra dan meniup beberapa kali ke arah bilah keris tersebut. Dia sedang mengurung sukmaku agar aku dapat menyatukan bilah keris tersebut dengan hulu dan warangkanya, balas Wirya Sagara yang membuat Satrio tercengang mendengarnya. Satrio terpaku menatap sosok Empu Jumantara yang berdiri dengan wibawa luar biasa. Lelaki tua itu tampak begitu karismatik, auranya memancarkan energi yang tak terbendung, seolah dia bukan sekedar manusia biasa. Empu Jumantara melanjutkan ritualnya dengan jemarinya menyelusupi bila keris yang kini bersinar redup. Mantra-mantra yang diucapkannya terdengar samar di telinga Satrio, namun terasa menggema di dalam jiwanya, seolah ada kekuatan yang terbangun dari setiap hembusan nafas sang empu.
Kenapa Empu Jumantara mengurung Sukma sampean pada bila keras itu? Tanya Satrio yang semakin penasaran. Mendengar pertanyaan-pertanyaan dari Satrio, sosok Wirya Sagara pun mengajaknya pergi ke tempat lain, di mana tempat itu adalah sebuah pertapaan yang merupakan sebuah goa yang berada di dasar jurang yang sangat dalam. Di sana mereka melihat sosok Empu Jumantara sedang bersemedi dengan penuh kehusuan, matanya terpejam sambil terus merapalkan doa-doa yang dipersembahkan kepada Sang Pencipta alam semesta. Setelah itu, Satrio kembali dibawa ke sebuah tempat yang sangat asing baginya, dan di sanalah Wirya Sagara menjelaskan semuanya dengan tuntas. Setelah membuat mahakarya, Empu Jumantara, yang juga merupakan salah satu dari guruku, menyerahkan bila keris yang memiliki kekuatan sangat besar itu. Keris yang semula bernama Jantaka itu memiliki kesaktian yang ditakuti oleh makhluk gaib yang menjadi penunggu benda-benda pusaka lainnya, ujar Wirya Sagara dengan wajah yang terlihat lebih serius ketika mulai menjelaskan tentang sang empu dan keris mahakaryanya. Setelah menyerahkan keris pusaka itu, Empu Jumantara mengatakan jika dirinya akan melakukan tapa brata untuk menuju ke sebuah kesempurnaan dan menggapai nirwana. Saat itu, Empu Jumantara yang hampir moksa harus kembali ke Mayapada setelah mengetahui jika mahakaryanya dirusak oleh seseorang. Tapi sayang, hal itu tidak dapat merubah takdirku yang harus mati di tangan Gali Wisesa. Empu Wirya Sagara menceritakan. Satrio mendengarkan dengan seksama, meresapi setiap kata yang diucapkan oleh Wirya Sagara. Rasa penasaran terus mengganggu pikirannya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benaknya kala itu. Jadi, keris itu sebenarnya bernama Jantaka ya, Ki? Satrio mengulang nama itu, mencoba memahami maknanya. Benar, Jantaka adalah pusaka yang diciptakan bukan hanya untuk menjadi senjata, tapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Keris itu memiliki energi yang begitu besar, dan karena itulah dia menjadi incaran banyak pihak. Banyak orang yang ingin menghancurkan atau memusnahkan keris itu, termasuk Gali Wisesa yang juga ingin menjadi penguasa tanpa tanding di tanah Jawa. Balas Wirya Sagara menjelaskan. Satrio terdiam, pikirannya berputar mencoba menghubungkan semua kepingan peristiwa yang telah dilihat dan dialaminya. Jika benar Jantaka adalah pusaka yang ditakuti oleh makhluk-makhluk gaib, maka tidak heran jika selama ini dirinya sudah berhasil mengalahkan beberapa dukun sakti dan juga makhluk gaib, walau masih dibantu oleh sosok Wirya Sagara. Tapi Ki, jika Empu Jumantara hampir moksa, mengapa dia masih bisa kembali lagi ke dunia ini? Tanya Satrio dengan nada penuh kebingungan. Seorang empu sejati tidak hanya menempa logam, tapi juga menempa jiwa. Ketika mengetahui mahakaryanya dirusak, dia belum bisa melepaskan dirinya dari ikatan dunia. Dan itulah mengapa dia kembali untuk memastikan bahwa takdir Jantaka berada di tangan yang benar. Dan lalu, apa alasan Empu Jumantara mengurung Sukma sampean dalam keris itu? Tanya Satrio yang terlihat semakin penasaran. Agar aku menjaga benda pusaka itu dan menunggu pemiliknya lahir kembali ke dunia, jawab Wirya Sagara yang malah semakin membuat Satrio kebingungan. Lahir kembali? Maksud sampean ini bagaimana, Toki? Apa iya orang yang sudah mati akan lahir kembali? Tanya Satrio dengan wajah yang terlihat lebih serius. Setelah moksa, roh Empu Jumantara tidak memilih untuk pergi ke nirwana, tapi dia memilih untuk dilahirkan kembali hingga apa yang dicita-citakannya terwujud. Balas Wirya Sagara yang membuat Satrio tercengang mendengarnya. Oh, begitu ya, Ki. Lalu apa Empu Jumantara benar-benar terlahir kembali? Tanya Satrio membuat Wirya Sagara tersenyum. Benar, dia terlahir kembali. Dan salah satunya ada di hadapanku saat ini. Balas Ki Wirya lagi yang membuat Satrio terkejut. Sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar, Satrio berusaha untuk tidak mempercayai apa yang baru saja dikatakan oleh Wirya Sagara. Dia berharap ada orang lain di sekitarnya kala itu, karena Satrio sendiri tidak ingin terus-menerus berurusan dengan hal-hal gaib. Kau tidak bisa lari dari kenyataan ini, Satrio. Kau harus tahu, jika dirimu ini
adalah titisan Empu Jumantara. Imbu Wirya Sagara dengan tegas. Satrio merasakan tubuhnya melemas dan pikirannya berputar mencoba memahami kata-kata yang baru saja diucapkan oleh Wirya Sagara. Maksud sampean itu, saya ini titisan Empu Jumantara, ujar Satrio dengan suara yang terdengar bergetar, seolah tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Wirya Sagara. Semua itu benar adanya. Kau adalah titisan dari Empu Jumantara. Dan itulah mengapa bila keris itu memilihmu. Karena selain energinya terhubung dengan jiwa, kau sendirilah yang menciptakannya di kehidupanmu yang lalu. Satrio mundur beberapa langkah, kepalanya mulai terasa pening dan tubuhnya mulai gemetar. Dia kini menyadari jika semua kejadian yang dia alami selama ini dan semua pengalaman aneh serta kemampuan yang tiba-tiba saja muncul itu bukanlah semata-mata sebuah kebetulan, tapi itu adalah kekuatannya di masa lalu yang hadir dalam bentuk yang baru. Tapi saya ini kan cuma orang biasa. Saya tidak punya keahlian menempa pusaka, dan saya bahkan tidak pernah belajar soal dunia spiritual sebelumnya, ujar Satrio yang mencoba menyangkal semuanya. Ingatan dari kehidupanmu di masa lalu memang belum sepenuhnya kembali. Tapi percayalah Satrio, saat waktunya tiba, kau akan mengingat semuanya. Kau akan memahami alasan mengapa kau kembali ke dunia ini. Kalau begitu, apa tujuan sebenarnya dari Empu Jumantara, Ki? Mengapa keris itu begitu penting? Tanya Satrio sambil menghela nafas panjang mencoba mencerna semuanya. Wirya Sagara menatapnya dalam, lalu berkata pelan namun penuh makna. Tanyakan itu pada dirimu sendiri, Satrio. Kau adalah Empu Jumantara, dan kau seharusnya lebih tahu daripada aku. Karena tugasku hanya menjaga benda tersebut setelah aku kehilangannya. Dan aku juga harus melatihmu untuk dapat menggunakan kesaktian-kesaktian yang telah kau miliki sebelumnya, balas Ki Wirya Sagara dengan tegas. Jawaban itu terdengar seperti sebuah teka-teki yang tak berujung, jangankan untuk mengetahui tujuan dari sang Empu. Sedangkan saat ini pun Satrio masih belum mempercayai apa yang dikatakan oleh Wirya Sagara. Satrio hanya terdiam. Dia mencoba mencerna kembali kata-kata dari Wirya Sagara yang terus bergema dalam pikirannya. Jika benar dia adalah titisan Empu Jumantara, maka seharusnya dia memiliki jawaban atas pertanyaannya sendiri. Tapi mengapa dia masih merasa asing dengan semua ini? Tapi aku masih merasa seperti diriku sendiri. Aku tidak merasa punya ingatan sebagai Empu Jumantara. Lalu bagaimana aku bisa menemukan jawaban itu? Tanya Satrio dengan suara yang terdengar pelan seolah terlihat basah. Itu karena kau belum sepenuhnya terbangun, Satrio. Sukma lamamu masih tertidur dalam dirimu. Tapi percayalah, saat waktu itu tiba, ingatan itu akan muncul dengan sendirinya. Kau hanya perlu mengikuti alurnya, balas Wirya Sagara dengan wajah yang terlihat tenang. Satrio menghela nafas panjang. Dia masih sulit menerima kenyataan ini, namun jauh di dalam lubuk hatinya dia merasa ada sesuatu yang mulai bergetar, seperti sebuah perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Suatu saat nanti kau akan mengetahui, Satrio. Yang penting saat ini adalah kau harus mencari di mana Warangka dan juga hulu keris itu. Imbu Wirya Sagara menutup percakapan mereka. Setelah itu, tiba-tiba saja tempat di mana Satrio dan Wirya Sagara berada kembali berubah. Bersamaan dengan itu, dari kejauhan terdengar suara yang tidak asing lagi di telinga Satrio. Suara itu terus memanggil-manggil namanya dan memintanya untuk cepat kembali. Sepertinya kita sudah pergi terlalu lama, Satrio. Sekarang kembalilah. Mereka sangat mengkhawatirkanmu saat ini, ujar Wirya Sagara yang perlahan menghilang dari pandangan Satrio. Satrio merasakan tubuhnya terasa ringan, seperti ada kekuatan yang tak terlihat sedang menariknya kembali. Suara yang memanggil namanya semakin jelas menggema di sekelilingnya. Perlahan pandangan di depannya mulai memudar, berganti dengan cahaya redup yang terasa lebih nyata.
Dalam sekejap, dia merasakan hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Kelopak matanya terasa berat, tapi ia memaksa dirinya untuk membuka mata. Setelah itu, samar-samar Satrio melihat sosok ibunya yang duduk di sampingnya dengan mata sembab. Begitu juga dengan kedua adiknya, Wulan dan Ranti, juga ada di sana dengan wajah mereka yang penuh kekhawatiran. "Yo, kamu sadar nak?" Suara Bu Arum bergetar, mencerminkan kelegaan yang dalam. Satrio mengedipkan mata beberapa kali, berusaha menyesuaikan diri dengan cahaya ruangan. Tenggorokannya terasa kering, tetapi dia berhasil menganggukkan kepala lemah. Dia masih merasakan efek dari perjalanan spiritualnya, seolah sebagian dirinya masih tertinggal di sana. "Nah, kamu itu sempat gak bangun berhari-hari. Kami semua takut kamu gak akan kembali," lanjut Bu Arum sambil menggenggam tangannya dengan erat. Satrio menatap ibunya, lalu melihat Wulan dan Ranti yang juga tampak lega melihatnya. Seketika disadar bahwa meskipun dia telah melakukan perjalanan menembus ruang dan waktu, disinilah tempatnya yang sesungguhnya, di dunia nyata, di sisi orang-orang yang menyayanginya. "Alhamdulillah, akhirnya lu sadar juga, Tong. Gue udah lama banget nungguin lu, sampai habis kopi seember sama rokok sekerdus," saut Kong Sali yang membuat Bu Arum, Wulan dan Ranti tersenyum. "Ya Wak, makasih udah jagain saya," balas Satrio dengan suara yang masih terdengar lemah. "Lagian lu nyari apaan sih? Hah? Main jauh bener lu. Tadinya mau gue susul, tapi kagak jadi. Gue takut, gue malah keder di sono," ujar Kong Sali dengan logat Betawinya yang getal. Wulan, air yang udah gue kasih jampi-jampi mana? Buruan kasihin abang lu, dia udah haus bener itu," imbuk Kong Sali yang membuat Wulan beranjak dari tempat duduknya itu. "Nah, lu minum deh ya, pelan-pelan aja Tong, baik-baik keselak," celetuk Kong Sali yang membuat suasana perlahan kembali cerah. "Gua tahu di sono kagak ada air kan, kalau ada juga pasti kagak boleh diminum, ya kan Yo?" "Ya Wak, gua kok tahu aja. Emang Uwe juga udah pernah main ke tempat itu?" tanya Satrio sambil tersenyum. "Ya sering, dulu zaman gue masih ABG, gue juga pernah ngalamin yang namanya mati suri. Nah, di sono gue ajak keliling tuh sama kakek buyut gue, jauh banget. Nah, pas udah muter-muter, gue dianterin balik lagi. Ya itu udah pengalaman gue main ke tempat yang tiketnya kagak ada yang jual," balas Kong Sali menceritakan. "Ya Kong, terima kasih ya sudah membantu keluarga kami," ucap Bu Arum dengan tulus. "Ya sama-sama, yang ada gua yang kudunya bilang makasih. Udah dibikinin kopi, dikasih makan, dibeliin rokok." "Makasih banget itu," balas Kong Sali sambil berdiri dan mendekat ke arah Satrio. "Coba sini Tong, biar gua lihat siapa sih temen yang ngajak lu main jauh-jauh," pinta Kong Sali yang kini duduk tepat di belakang tubuh Satrio. "Memangnya gue bisa tahu?" tanya Satrio sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Coba dah, lu lihat ya, tebakan gue bener apa kagak," balas Kong Sali yang mulai memejamkan kedua matanya. Setelah beberapa saat terdiam sambil terus memegangi bagian kepala Satrio dan juga bagian punggungnya, Kong Sali pun mulai membuka mata. Setelah itu, lelaki tua itu terlihat bergidik ketika mengetahui apa yang ada di dalam diri Satrio. "Bukan main dah, ternyata lu masih keturunan orang hebat. Wah, dulunya lu tuh orang sakti Tong. Tuh yang gua lihat tadi," ujar Kong Sali menjelaskan dengan penuh keyakinan. "Nah tuh lagi nih, temen lu itu kelihatan kayak raja kecil gitu dah. Yang gua lihat, dia pakai baju kebesarannya sama ada mahkota kecil di kepalanya. Rambutnya gondrong, udah kayak bintang film Barry Prima." "Orangnya putih, ganteng, badannya keker, pokoknya keren dah," imbuk Kong Sali menjelaskan. Mendengar apa yang diceritakan oleh Kong Sali, Satrio pun hanya tersenyum sambil menundukkan wajahnya. Dia tidak mengira jika lelaki tua yang terkenal humoris itu ternyata memiliki kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. "Makasih juga ya Wak, saya utang budi sama Wasali," ucap Satrio dengan penuh ketulusan. "Jangan dah, kalau utang budi mah jangan,
berat urusannya karena ada paribasa yang bilang utang budi dibawa mati, kagak bisa tuh lu bayar. Makanya kita sama-sama aja ya, kagak ada yang minjemin, kagak ada juga yang bakal balikin, kagak ada yang utang, kagak ada juga yang bakal mulangin. Semuanya kudu lillahi ta'ala, ikhlas lahir batin karena Allah semata, ujar Kong Sali dengan wajahnya yang terlihat sangat bijaksana. Ya udah deh ya, udah sore, gua pamit dulu ya. Masih ada banyak yang kudu gua kerjain yuk. Kapan-kapan deh ya, lu main ke rumah gua, kita ngobrol-ngobrol lagi soal apa yang lu alamin ini nih ya. Pungkas Kong Sali sambil menyalami Satrio. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Satrio Wicaksono. Wah, ternyata dia adalah titisan dari Empu Jumantara. Jadi Empu Jumantara ini bereinkarnasi ya menjadi sosok dia terlahir kembali dan menjadi sosok si Satrio Wicaksono. Semakin seru aja nih bagaimana kelanjutannya, dan ini adalah season 1, nanti masuk season 2. Season 1 ini masih kayak pengenalan dulu ya. Pengenalan Satrio juga bagaimana dia tahu siapa dirinya dan apa kesaktiannya, dan mudah-mudahan di season 2 akan lebih seru lagi. Terima kasih kepada Mas Untung Prasetyo atas kisahnya yang luar biasa, dan buat teman-teman semoga terhibur ya para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi yuk diklik yuk tombol subscribe ya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf ya apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.